Audio Jungle. Tahukah teman-teman bahwa sumber energi dari fosil adalah sumber energi paling banyak digunakan saat ini, yaitu sekitar 82% dari seluruh pengguna sumber energi dunia. Mengapa bisa demikian? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zain El-Haq dengan NIM 2280190048. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sumber-sumber energi atau biasanya terletak di bab terakhir di semester 2 pada kelas 12. Selamat belajar, selamat menyaksikan. Sebelum masuk pada materi inti, seperti yang teman-teman sudah ketahui, bahwa energi memiliki peran penting yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Terlebih saat ini hampir semua aktivitas manusia sangat tergantung pada energi. Namun, seperti yang telah diketahui, terdapat dua kelompok besar energi yang didasarkan pada pembaharuan. Dua kelompok tersebut adalah energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Maka saat ini sangat diperlukan pengetahuan tentang apa itu energi terbarukan, sumber-sumber energi terbarukan, sekaligus masalah yang timbul dari pemanfaatan energi terbaru agar didapatkan solusi atau kebijakan tentang pemanfaatan energi tersebut. Wah, menarik ya teman-teman. Oke, lanjut. Sehingga video ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang pengertian energi terbarukan, sumber-sumber utama energi terbarukan, contoh teknologi dari sumber tersebut, masalah dan cara mengatasinya yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan energi terbarukan. Kita mulai pada materi inti yang pertama, yaitu energi. Apa itu energi? Berikut ini pengertian energi menurut para ahli. Di sini saya mencantumkan 4 ahli yang menjelaskan tentang definisi energi itu sendiri. Nah, dari keempat pengertian ini dapat disimpulkan bahwa energi adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Nah, setelah kita paham tentang apa itu energi, selanjutnya ada jenis-jenis energi. Nah, ternyata energi ini terbagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan pada pembaharuan. Dua kelompok tersebut adalah energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Adapun energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contoh sumber energi tidak terbarukan antara lain berasal dari fosil dan mineral alam. Lalu yang kedua, energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contoh sumber energi terbarukan adalah matahari, angin, panas bumi, biomasa, dan air. Pertama, energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi dari fosil makhluk hidup dan sumber energi dari mineral alam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contoh sumber energi tak terbarukan antara lain berasal dari fosil dan mineral alam. Sehingga sumber energi dari kedua jenis ini merupakan hasil pembentukan jutaan tahun lalu. Satu hal
Yang perlu teman-teman ketahui bahwa sumber energi dari fosil ini adalah sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini loh teman-teman. Yaitu sekitar 82% dari seluruh penggunaan energi dunia. Ini karena jumlahnya yang besar dan stabilitas dari penggunaannya sendiri. Oke, lanjut. Beranjak ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini terbagi lebih banyak dari energi tak terbarukan, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama ada matahari, air, angin, panas bumi, biomasa, dan sumber energi skala kecil. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada energi matahari. Nah, dalam reaksi fusi nuklir ini terjadi serangkaian tahap yang disebut rantai proton. Rantai proton di inti matahari terjadi kira-kira 9,2 kali 10 pangkat 37 kali tiap detik dan mampu mengubah sekitar 3,7 kali 10 pangkat 38 proton menjadi inti helium tiap detiknya. Energi yang dihasilkan di dalam inti matahari adalah sekitar 3.846 kali 10 pangkat 26 joule setiap detiknya. Luar biasa ya teman-teman, sudah sangat bisa dibayangkan. Semoga ini dapat menambah rasa syukur kita terhadap Sang Maha Pencipta ya teman-teman. Nah, selanjutnya pengkonversian energi dari matahari itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu heliosemisal, helioelektrikal, dan heliotermal. Teman-teman bisa baca pengertian dari ketiga tersebut. Selanjutnya ada energi air. Air sendiri merupakan zat yang sangat melimpah, jumlahnya mencapai 1,4 triliun kubik dan menutupi hampir 71% permukaan bumi, sehingga air dapat dijadikan sumber energi dan dapat dimanfaatkan energi potensialnya. Air di bumi memiliki pergerakan dalam bentuk siklus dan dinamakan siklus hidrologi. Daur hidrologi didefinisikan sebagai pergerakan air tanpa henti dari atmosfer ke lautan atau permukaan bumi dan kembali lagi ke atmosfer, begitu seterusnya. Dan dalam bentuk presipitasi seperti hujan, hujan es, atau salju. Daur hidrologi merupakan serangkaian pergerakan air di atas permukaan, di permukaan, dan di atas permukaan tanah yang melibatkan 4 tahapan berbeda, yaitu penyimpanan atau storage, penguapan atau evaporation, presipitasi atau precipitation, dan yang terakhir air larian atau limpasan permukaan atau runoff. Lanjut kepada energi yang ketiga, yaitu energi angin. Angin adalah udara yang bergerak sebagai akibat adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Dengan arti lain, bahwa angin merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat pemanasan dan konveksi udara. Nah, kita dapat menentukan massa udara melalui sebuah penampang dengan persamaan M per T sama dengan Rho dikali A dikali V. Nah, karena angin merupakan udara yang bergerak, maka angin memiliki energi kinetik. Sehingga persamaannya menjadi EK per T sama dengan setengah dikali M per T dikali V pangkat 2. Atau P angin sama dengan setengah dikali Rho dikali A dikali V pangkat 3. Selanjutnya, energi yang keempat yaitu energi panas. Energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan suatu pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
Panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan, karena selain tidak menghasilkan pembakaran, panas bumi selalu tersedia di alam. Akan tetapi panas bumi hanya bisa dimanfaatkan pada tempat-tempat tertentu, yaitu daerah dekat lempeng tektonik. Selanjutnya ada energi biomasa. Biomasa merupakan energi yang bersumber dari bahan-bahan alami seperti kayu, limbah pertanian, perkebunan, hutan, komponen organik dari industri dan rumah tangga, serta kotoran hewan dan rumah. Biomasa dikenal sebagai zero CO2 emission. Dengan kata lain, tidak menyebabkan akumulasi CO2 di atmosfer. Selanjutnya ada sumber energi skala kecil, yaitu terbagi menjadi 4. Pertama ada piezoelektrik, yaitu muatan listrik yang dihasilkan dari pengaplikasian stres mekanik pada benda padat. Lalu yang kedua ada jam otomatis, yaitu jam tangan yang digerakkan dengan energi mekanik yang tersimpan, yang didapatkan dari gerakan tangan penggunanya. Lalu yang ketiga ada landasan elektrokinetik, yaitu metode menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari mobil yang bergerak di atas landasan yang terpasang di jalan. Dan yang terakhir ada menangkap radiasi elektromagnetik yang tidak termanfaatkan dan mengubahnya menjadi energi listrik menggunakan receiving antena. Ini adalah salah satu metode memanen energi. Nah, pada bab ini juga akan dibahas mengenai pembangkit listrik karena tentunya saling berkaitan. Langsung aja yuk teman-teman. Pertama, energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt. Dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Energi listrik digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan listrik. Seperti yang teman-teman ketahui, contohnya adalah mesin bermotor, lampu penerangan, dan lain sebagainya. Nah, pembangkit listrik ini memiliki bagian utama dari pembangkit listrik ini, yaitu generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi setelah melalui berbagai tahapan. Dalam hal ini yaitu banyak sekali jenisnya, ada PLTU, PLTN, PLTA, PLTS, dan lain-lain. Yang pertama yaitu pembangkit listrik dengan energi tak terbarukan, yaitu ada PLTU dan PLTN. Sampai saat ini, pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil masih merupakan penyedia energi terbesar di dunia. Ini karena efisiensi dan besarnya energi yang dihasilkan. Meskipun begitu, ini juga menghasilkan sisa pembakaran yang mencemari alam. Contohnya adalah CO2 yang dapat menghasilkan efek rumah kaca. Selanjutnya juga PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal, di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Dan ini merupakan skema dari cara kerja PLTU dan PLTN. Keduanya hampir sama, yang memiliki bagian utama yaitu turbin dan generator. Hanya saja sumber energinya berbeda. Yang pertama ada uap, lalu yang kedua adalah nuklir yang berasal dari uranium. Yang keduanya bahan bakarnya adalah terbatas. Selanjutnya yang kedua yaitu pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Yang pertama ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, alat yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya adalah panel sel surya. Panel surya akan menyerap energi dari matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Kemudian menyimpan energi listrik yang dihasilkan ke dalam baterai yang ada. Lalu
energi listrik yang tersimpan dalam baterai dapat langsung digunakan untuk menggunakan berbagai macam peralatan listrik. Nah, proses fotoelektrik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada fotoemisivitas, fotokonduktivitas, dan efek fotovoltaik. Dan ini gambar dari proses pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita lihat gambarnya. Oke, langsung saja. Nah, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ini memiliki cara kerja pertama, yaitu ada air yang masuk dari sungai atau waduk, atau bisa juga disebut dengan tandon, ke turbin melalui suatu alat yang dinamakan penstock. Kemudian alat suatu katup pengaman yang berguna untuk memberikan atau mengatur aliran air dari tempat semula dan masuk ke headrest di tunel yang berfungsi juga untuk menghentikan aliran dari air tersebut. Selanjutnya yang kedua, energi yang dihasilkan dari air potensial tersebut mampu menggerakkan turbin dan menghasilkan suatu energi gerak yang dikonversikan juga menjadi energi listrik oleh bantuan generator. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air sederhana yang selanjutnya, yaitu energi listrik dari generator tersebut kemudian diatur lalu ditransfer dengan alat yang dinamakan main transformer supaya sesuai dengan kapasitas dan transmission line yang merupakan tegangan, daya, dan lainnya untuk didistribusikan ke rumah-rumah warga. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga angin. PLTA ini adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik angin sebagai penghasil listrik. Cara kerjanya sederhana, angin akan memutar turbin angin, lalu putaran yang dihasilkan akan diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Lalu energi listrik yang dihasilkan akan disimpan dahulu di dalam baterai sebelum bisa digunakan. Nah, ternyata PLTA ini juga memiliki kelemahan, yaitu ketidakstabilan energi yang dihasilkan, karena PLTA sangat bergantung kepada iklim. Ini salah satu contoh PLTA. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan karena selain tidak menghasilkan pembakaran, panas bumi selalu tersedia di alam. Akan tetapi panas bumi hanya bisa dimanfaatkan pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada daerah-daerah dekat lempeng tektonik dan biaya pemasangannya memang cukup mahal. Ini adalah contoh gambarnya. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga biomasa. Perlu teman-teman ketahui, pembangkit listrik tenaga biomasa merupakan pembangkit listrik dengan energi yang bersumber dari bahan-bahan alami seperti kayu, limbah pertanian, perkebunan, hutan, komponen organik, dan industri rumah tangga, serta kotoran hewan dan manusia. Pembangkit listrik tenaga biomasa di sini tetap masih menggunakan air. Oke, kita tunjukkan dulu gambarnya. Nah, air yang digunakan dalam siklus ini disebut air Dermin, yaitu air yang mempunyai kadar conductivity sebesar 0,2 mikrosiemens. Biomasa di sini akan dijadikan bahan bakar untuk memanaskan air. Air dipanaskan hingga menguap dan uap inilah yang digunakan untuk memutar turbin dan generator yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Meskipun bahan yang dibutuhkan cenderung mudah didapatkan, energi dari biomasa masih memiliki banyak kekurangan. Mengolah biomasa cenderung mahal karena membutuhkan banyak sumber daya lain. Selain itu, biomasa juga boros untuk menghasilkan listrik yang banyak.
dibutuhkan biomasa dengan jumlah yang sangat besar, sedangkan proses pemanenan serta pengolahan juga membutuhkan lebih banyak sumber daya dan energi. Selain itu, polusi yang dihasilkan juga lumayan banyak karena dilakukan pembakaran. Oke. Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sumber energi, maka energi terbarukan harus lebih dikembangkan. Namun, dalam pengembangannya harus ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah lingkungan. Pengembangan terhadap energi terbarukan harus mempertimbangkan dampak-dampaknya terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan terhadap energi pun harus diperhatikan. Hemat energi berarti mencegah terjadinya krisis energi. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.